Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore, dan untuk materi hari ini kita belajar mengenai pemrograman web. Ada yang tahu nggak pemrograman web itu apa? Saya Bu, menurut saya itu pemrograman web adalah proses pengembangan aplikasi website dengan menggunakan bahasa pemrograman khusus. Iya, benar yang dijawab oleh Vina tadi merupakan pengertian pemrograman web secara garis besarnya. Jadi pemrograman web itu menjadi salah satu dari berbagai jenis bidang dalam dunia IT, khususnya di dunia pemrograman. Dan tujuan pemrograman web itu agar setiap orang dapat membangun sebuah website menggunakan bahasa pemrograman dengan baik dan benar. Di dalam pemrograman web itu ada sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengcoding dalam pemrograman web. Hanifah ada, Mbak Hanifah? Bisa Iya, menyebut, bisa menjawab apa itu beberapa bahasa pemrograman web? Ibu, yang saya tahu ada beberapa bahasa pemrograman yang digunakan dalam pemrograman web. Yang pertama yaitu bahasa C, dan yang kedua C++, selanjutnya Java, yang keempat Python, dan yang kelima ada HTML. Itu yang saya tahu. Iya, benar yang disebutkan oleh Hanifah tadi itu beberapa bahasa pemrograman yang digunakan dalam pemrograman web. Jadi, bahasa pemrograman itu sendiri itu untuk kita belajar untuk untuk membuat sebuah HTML atau web gitu untuk pemrograman web sendiri. Untuk pemrograman web ini kita akan belajar HTML. HTML itu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menampilkan sebuah website. HTML merupakan dalam bahasa pemrograman gratis, artinya tidak dimiliki oleh siapapun. Pengembangannya dilakukan oleh banyak orang di banyak negara dan bisa dikatakan sebagai sebuah bahasa yang dikembangkan bersama-sama secara global. Dokumen HTML adalah dokumen teks yang dapat diedit oleh editor teks apapun dan disimpan dengan file ekstensi .html.document. HTML sendiri mempunyai beberapa elemen yang dikelilingi oleh teks yang dimulai dengan simbol buka siku dan berakhiri dengan simbol tutup siku. Selanjutnya, di dalam HTML itu ada tag, ada pembuatan tabel menggunakan HTML, dan juga ada cara penggabungan sel. Yang pertama akan saya jelaskan apa itu tag. Tag itu termasuk kode-kode yang digunakan dalam HTML. Tag dalam HTML biasanya ditulis dengan tanda kecil yang kayak di atas tadi yang diawali dengan
diawali dengan simbol siku dan diakhiri dengan simbol tutup siku. Selanjutnya, untuk pembuatan tabel HTML, tabel penting peranannya dalam web. Selain untuk menampilkan teks atau gambar dalam format lajur dan kolom bias, juga menggunakan tabel untuk membantu melayout tampilan halaman. Dan yang ketiga, ada penggabungan sel. Ada yang bisa menjawab nggak cara penggabungan sel itu apa? Gimana gitu? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Jadi penggabungan sel itu sel-sel tabel secara normal yang memiliki lebar dan tinggi yang sama. Nah, untuk pembuatan sel itu kita memiliki lebar atau tinggi yang berbeda dari sel-sel lainnya. Maka satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Cara ini disebut merge atau penggabungan sel. Selanjutnya itu ada PHP. Ada yang bisa menjawab apa itu PHP? Saya, Bu. Iya, boleh. PHP menurut saya adalah sebuah bahasa script. Iya, gimana tadi? Sebuah bahasa script berbasis server yang mampu memprosesing kode. Iya, benar ya yang tadi sudah dijawab. Saya akan menerangkan lebih dalam mengenai PHP. Jadi PHP itu sebuah bahasa script yang berbasis server. Jadi mampu memparsing kode PHP dari kode web dengan ekstensi .php. Sehingga menghasilkan tampilan website yang dinamis di sisi klien atau browser. Dengan menambahkan skrip PHP, jadi bisa menjadikan halaman HTML. HTML menjadi lebih powerful. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar PHP. Yang pertama ada variabel. Jadi variabel merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyatakan sebuah tempat yang menampung nilai-nilai tertentu, di mana nilai di dalamnya bisa diubah-ubah. Selanjutnya ada tipe data, yaitu tipe data itu lebih fleksibel, berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya. Selanjutnya ada konstanta. Jadi konstanta dalam pemrograman web itu memungkinkan adanya konstanta yang berfungsi sama seperti variabel, namun nilainya statis atau kontan
dan tidak bisa berubah. Dan yang terakhir ada komentar, yaitu program merupakan kegiatan menuliskan bahasa yang dipahami oleh mesin. Oh, ternyata slide-nya udah habis nih. Dari materi yang saya sampaikan tadi, paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan mungkin? Enggak, Bu, cukup. Sudah paham, Bu, cukup, tidak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, bisa saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai bahasa pemrograman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.